selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan tak senilai dan senilai. Jadi sebelum kita belajar penjumlahannya, kita mengenali dulu apa itu penjumlahan senilai dan tak senilai. Di samping buku guru sudah disiapkan tulisan. Di sini ada pecahan senilai ya. Kalau kalian perhatikan, di sini saya sudah membuat dua gambar balok. Balok yang pertama dengan balok yang kedua memiliki panjang yang sama. Nah, balok yang pertama dibagi dengan jumlah ruas yang sama banyak. Ada 4 ruas. Maka satu bagiannya disebut sebagai 1/4 atau satu bagian dari 4 bagian ya. Satu bagian dari 4 bagian. Nah, gambar yang kedua juga dibagi menjadi 4 bagian. Namun yang diarsir itu ada 2 bagian. Sehingga kalau dinyatakan dalam pecahan, maka pecahannya adalah 2/4 atau 2 bagian dari 4. Maka pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua dikatakan senilai karena mempunyai panjang yang sama dan jumlah kotak yang sama. Atau penyebutnya memiliki angka yang sama, yaitu sama-sama angka 4. 1/4 dan 2/4. Sedangkan pecahan tak senilai ya. Di sini saya sudah siapkan 2 buah gambar mempunyai panjang yang sama namun dibagi dengan jumlah ruas yang berbeda. Bangun yang pertama dibagi menjadi 6 bagian dan satu bagian diarsir. Maka pecahannya dapat dinyatakan sebagai 1/6 atau satu bagian dari 6 bagian. Ya. Dan yang kedua, di sini dibagi menjadi 3 bagian dan satu bagiannya saat kita arsir maka dia disebut sebagai 1/3 atau satu bagian dari 3. Antara 1/6 dan 1/3 tidak senilai. Kenapa demikian? Karena walaupun panjang baloknya sama, tetapi dibagi dengan jumlah yang berbeda. Pembaginya ya, di sini terdiri dari 6 kotak, di sini hanya terdiri dari 3 kotak. Sehingga 1/6 dengan 1/3 dikatakan berbeda. Selain itu penyebutnya juga sama-sama berbeda. Kalau yang di atas sama-sama 1 ya. Sama-sama 1. Pembilangnya sama-sama 1, tetapi penyebutnya ada yang 6, ada yang 3. Maka pecahan ini dikatakan tidak senilai karena penyebutnya berbeda. Jadi untuk membedakan pecahan senilai dan tak senilai, kita tinggal melihat persamaan dari angka penyebutnya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjumlahan dan pecahan senilai dan penjumlahan pecahan tidak senilai atau penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut tak sama. Kita mulai dari penjumlahan pecahan penyebut yang sama ya. Tadi kita sudah mencontohkan dengan 1/4 dan 2/4. Nah, karena mereka memiliki penyebut yang sama, maka penyebutnya dipakai berdua. Digunakan berdua. Ya, jadi yang 4 tadi tidak dijumlahkan, tetap ditulis 4. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah dengan 2. Maka di sini ditulis 1 tambah 2 diper-4. Hasilnya adalah 3/4. Sudah paham untuk penjumlahan dengan pecahan senilai? Ya, kalau sudah paham, kita pindah ke penjumlahan dengan penyebut tak sama atau tak senilai. Di sini kita menggunakan contoh yang seperti penjelasan sebelumnya, yaitu 1/6 dan 1/3. Bagaimana caranya kita menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tak sama? Nah, caranya adalah kita pertama-tama mencari hasil perkalian 6 dengan hasil perkalian 3 yang nilainya sama, ya. Di sini ada perkalian 6. 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, dan seterusnya. Di bawahnya ada 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Maka kita mengambil
angka yang kecil dan sama. Di sini saya mengambil angka 6 ya. Karena di 6 ada dan di 3 ada. Nah, angka 6 ini ya, angka 6 ini kemudian kita gunakan sebagai penyebut bersama. Maka penyebutnya kita tulis sama. 6. Ya. Namun, tidak seperti dengan pecahan dengan penyebut sama, kita tidak boleh langsung menjumlahkan pembilangnya, tetapi kita bagi dulu dengan penyebut yang sudah kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan 6, maka 6 kita harus bagi dengan 6, kemudian kita kalikan dengan 1. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 1 kita kali 1. 1 kita kali 1. Hasilnya adalah 1. Maka satunya ditulis di sini. Paham? Ya, kemudian yang kedua, kita gunakan cara yang sama. 6 kita bagi dengan 3. Nah, 6 kita bagi dengan 3 hasilnya 2. Ya, 2 kita kalikan dengan 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, kalau sudah mendapatkan pembilang seperti ini, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3/6. Ya, semoga semuanya bisa. Dan untuk contoh selanjutnya, kalian bisa nonton di YouTube atau lewat aplikasi apapun. Dan bisa juga meminta bantuan dengan kakak atau orang tuanya di rumah. Jadi sekian penjelasan dari Bu Guru. Ibu Guru nantikan tugas 3-nya sampai sebentar sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.